Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kemarin saya bicara dengan teman gitu kan. Agak keras ya soalnya. Kita bicara dengan teman itu di WA. Kebetulan dia termasuk yang sering nonton video kita. Konten kita nonton. Konten kita dia nonton. Terus ada pertanyaan yang selalu muncul di benaknya gitu. Pertanyaannya begini. Apa bedanya jiwa, ruh, akal, dan kolbu? Di antara itu mana yang lebih dominan atau lebih aktif? Gitu. Karena yang antara ruh, jiwa, kolbu, dan akal itu kan tidak terlihat. Iya. Nah, bagaimana dengan tubuh? Gitu kan? Jadi dia bingung untuk mengklasifikasikan ini mana yang lebih dominan. Itu aja pertanyaan. Ya, terima kasih. Menarik nih pertanyaannya. Pertanyaan ini kan pertanyaan yang sebetulnya itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita kan. Seringkali kita ucapkan. Seperti misalkan penduduk Indonesia itu 281 jiwa, 280 juta jiwa. Kenapa tidak berapa roh gitu ya? Nah, kenapa enggak 280 juta ruh? Ya. Atau 280 juta akal ya. Atau tadi 280 juta kolbu. Ya kan? Nah, ini kan berarti di sini sebetulnya bukan sebatas konteks bahasa ya. Tapi dia punya maklumat makna ya kan. Nah, tinggal kita mau mengambil asal kata ini dari mana ya kan. Seperti kata jiwa itu asal usul apakah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, bahasa Sanskrit atau lain-lain, itu babnya beda lagi gitu kan. Tapi kita tidak mengarah kepada yang bersifat bermain ke etimologi bahasa ya, tapi kita ingin ya bahasanya, kita ini kan orang yang awam ya. Kita pengen tahunya itu hikmahnya aja, apalagi makna hakikatnya. Jadi pertanyaan tersebut menarik. Pertama, apa itu ruh? Bedanya ya tadi ya. Apa itu jiwa, akal, kalbu, dan mana di antara itu yang paling dominan aktif gitu ya. Sebelum ke sana, mungkin prolognya itu jiwa sebagaimana yang sudah kita sering bahas adalah sederhana itu sosok atau personifikasi ya kan. Yang dengan itu kita bisa kenal atau sebagai entitas ya kan. Sebagai sifulan gitu. Sifulan itu jiwa. Sosok itu sifulan, gitu aja lah gampangnya. Nah, dalam jiwa sifulan itu dia ada kalbu. Kalbu itu apa? Bahasa Arab kan, kalbu itu. Kalbu itu artinya ya hati. Tapi bukan hati yang bersifat fisik. Ya. Itu mah hati yang fisik itu apa namanya? Kalau bahasa Inggris itu apa? Bukan. Liver. Nah, ya kan? Atau ada yang bilang jantung, bukan itu kalbu itu. Tapi di kitab suci dikatakan dia yang seringkali mempengaruhi kebijakan jiwa. Ya, artinya kadang kan suka beriman, terus turun ya kan, turun naik, mutan lah. Nah, ini si hati namanya, si kalbu ini. Nah, makanya dia tersimpan ya kan. Jadi makna kalbu itu dia tersimpan di dalam jiwa, dalam kedalaman jiwa, yang dia senantiasa yang selalu merasakan pengalaman-pengalaman jiwa itu, sehingga dia kemudian seringkali mendominasi keputusan seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Itu berdasarkan pertimbangan kalbunya. Pertimbangan hati nuraninya. Dalam bahasa Indonesia disebut hati nurani, ya kan? Si nur ya kan, nurani. Nur itu kan cahaya kan. Jadi hati itu adalah mata batin
kalbu itu mata batin. Ya, dia tersembunyi yang tahu kita sendiri gitu kan. Tapi dia sebetulnya yang merekam semua pengalaman jiwa kita. Sehingga tidak aneh kemudian si hati ini kadang temperamen ya kan, fluktuasi. Kena mood mudah gitu kan. Nah, supaya dia nggak temperamen, supaya dia nggak terpengaruh dengan perubahan mood tadi, ya. Misalkan mau berangkat kerja pagi-pagi moodnya berangkat tapi gara-gara masih hujan antara. Ya, banyak faktor karena dia sensitif saking lembutnya. Dia kalau ibaratnya itu dia halus sekali, soft banget sehingga mudah rentan terhadap kena eksternal yang kondisi lah, psikis gitu, mudah sekali. Nah, maka dia terjaga, harus dilindungi supaya dia nggak fluktuasi, nggak beriman, nggak kafir gitu kan, ekstrimnya gitu kan dalam konteks agama. Dia harus dijaga oleh yang namanya pengetahuan. Nah, dia harus dijaga dengan yang namanya fakultas atau universitas. Apa itu? Akal namanya. Jadi akal ini adalah mahkota, ya, raja singgasana yang dia memberikan database konkret supaya hati itu tetap pada makanya jiwa-jiwa yang tenang gitu kan, itu maksudnya kalbunya tenang, nggak bolak-balik. Nah, jadi dengan kata lain, akal itu apa? Akal adalah dengannya orang itu disebut sebagai manusia, ya kan? Artinya derajat penciptaan makhluk yang paling sempurna itu kan manusia, karena dia punya akal tadi. Nah, akal itu apa? Akal lah yang sebetulnya yang mengenal Tuhan, bukan kalbu. Karena akal itu lengkap, ada fakultas, dia ibaratnya perpustakaan. Jadi akal itu lengkap, pengetahuan masa lalu, masa hari ini, masa akan datang, ada semua di akal. Makanya ketika kita mengetahui tentang kebenaran itu kan sudah ada dalam akal. Kita ingin kebijakan yang adil. Pertanyaannya, adil itu dia udah tahu belum? Pasti udah tahu. Sehingga kemudian bisa melahirkan undang-undang yang adil kan? Berarti pengetahuan adil, pengetahuan kebenaran, pengetahuan tentang yang bersifat hakiki itu sudah ada di akal. Karena dia udah menjadi fakultas. Maka hati itulah sebetulnya yang disuruh taat pada akal. Gitu. Yang disuruh sujud itu hati. Akal itu tool, ya kan? Alat, literasi lengkap supaya hati ini bisa mengakses gitu. Sehingga hati itu lembut, nggak keras ya kan. Karena kalau kita nggak mengakses akal, ya kita buta pengetahuan. Jadi ya serba kebijakan serba diputuskan dengan rasa. Makanya jika seseorang itu diangkat menjadi pemimpin lalu kebijakannya hanya berdasarkan perasaan, jatuhnya nanti bisa nepotisme. Nah, ya ini lah bisa kebijakannya bisa timpang gitu kan. Nah, jadi hati itu sebetulnya pengambil keputusan, ya kan, untuk jiwa ini berjalan gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi jiwa adalah person yang teridentitas, ya kan, yang diketahui. Kemudian kalbu adalah hati, ya, yang dengannya seseorang itu bisa mengambil sebuah langkah atau keputusan, bisa juga menunda keputusan, ya kan, atau semua keinginan itu adanya di hati, gitu kan, hasrat itu ada di hati. Kemudian apalagi akal. Nah, akal tadi adalah manifestasi yang paling canggih yang dicipta oleh Tuhan kepada manusia. Makanya banyak riwayat hikmah mengatakan dengan akal Tuhan disembah. Nah, gitu. Iya, kita menyembah nih kepada Allah. Nah, karena melakukan penyembahan itu harus dengan akal, bukan dengan di luar akal gitu. Nah, itu mungkin sepintas definisi ya untuk memahami perbedaan itu. Jadi ada jiwa, ada hati, ada akal, apalagi ruh. Nah, jiwa, akal, hati itu
terhimpun dalam wadah yang namanya ruh. Nah, gitu. Makanya kutipkan ruhku itu maksudnya itu lengkap di situ ya jiwa. Dalam ruh itu ada jiwa. Ruh itu wadah lah. Wadah. Nah, itu ada jiwa, ada akal, ada hati, kalbu. Sehingga makanya segala sesuatu itu ada ruhnya. Nah masalahnya dia ada akalnya nggak? Batu itu kan ruh. Tapi dia ada akal nggak? Pohonan. Ya, dia ada jiwa, ada. Bisa kita kenal sebagai sebuah pohon. Berarti kan dia punya jiwa. Ya, jiwa itu punya daya. Daya apa? Daya tumbuh. Punya gerak. Nah gitu. Seperti kucing punya jiwa dia kan. Karena dia punya unsur-unsur daya. Tumbuh. Nah, ada unsur-unsur atomnya, mineral kan. Terus tumbuh, bergerak, dan seterusnya. Tapi dia gak punya akal. Kalau otak punya, tapi kita sudah bahas otak itu bukan akal. Maka si hewan ini punya ruh, tumbuhan punya ruh, alam semesta ini punya ruh. Nah, cuman yang punya akal manusia. Nah, jadi ruh itu tadi analoginya wadah, ya kan. Nah, dia speknya itu yang paling lengkap itu manusia itu ada kalbunya, ada hati nurani. Kucing kan punya hati nurani, nggak ada. Dia punya insting namanya. Pengetahuannya itu bersifat insting. Jadi dia melakukan perbuatannya itu bukan dengan hati nurani, tapi dengan insting. Kebiasaan ya. Dan selera biasanya. Jadi insting itu lebih tepatnya pengetahuan yang bersifat template. Template itu udah pola. Polanya begitu. Jadi dia nggak punya inisiatif melakukan hal di luar pola. Iya. Saya punya karakter ya. Saya lihat pernah nih. Dulu kan zaman kita kecil ada jalanan kerbau. Iya. Jadi kerbau kalau jalan situ aja. Iya. Kalau orang kan bisa nyari jalan pintas. Nah itu bedanya. Dia enggak. Jalan tiap hari gitu. Ilmu yang dia punya itu namanya itu insting. Kalau bahasa kekinian itu insting. Saya lebih senang menggunakan dia itu hidupnya itu sudah punya insting itu template. Pola tadi. Makanya dia nggak dengan pola itu selamat. Tapi ketika pola kita rusak, maka punah. Jadi kalau ada hewan punah, itu karena polanya dirusak. Habitnya dirusak. Habit itu namanya. Habitat. Kucing polanya ya kawinnya dengan kucing, nggak mungkin dengan anjing. Kalau manusia bisa dengan hewan, kawin kan? Banyak kan? Dengan kuda, maaf nih, dengan segala macam. Wah, ya pokoknya lebih dari LGBT lah. Nah, karena manusia paling lengkap, ruhnya itu paket lengkap lah. Ada kalbunya, ada. Kalbu inilah yang menimbang, ya kan? Makanya yang dihisap itu sebetulnya akal itu dia nggak kena hisap. Nggak kena hisap. Jadi yang berjalan yang bergerak tumbuh itu sebetulnya personnya jiwa itu punya kalbu kan. Kalbu itu mata hati tadi kan. Jiwa ini kan semacam A, B, C gitu kan. Person. Tapi antara A dan B itu dibedakan dengan kalbunya. Bahasanya niatnya lah kalau bahasa agama. Masing-masing punya niat, tergantung kalbunya, tergantung hati nuraninya. Nah kalbu ini harus dipandu dengan akal. Yang belajar itu setiap hari kalbu untuk mengakses pengetahuan yang paling tinggi, yaitu pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang diri. Nah, jika akses ini terus dihubungkan, hubungannya itu kepada pengetahuan yang paling inti dan pokok, yaitu pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang diri, maka kalbu ini insya Allah dia dalam menjadi sosok jiwa-jiwa yang tenang, ya kan, mutmainah gitu kan, terjaga. Nah seringkali kejatuhan seseorang itu karena dia nggak mengakses akalnya, dia mengakses rasa. Nah gitu. Nah jadi kesimpulannya seluruh realitas jiwa, realitas kalbu, realitas akal, apalagi arus segala macam itu kalau mau dijumlahkan tidak berjumlah karena cuma satu. Jadi tunggal dia. Jadi kalau bicara akal ya adanya di ruh juga. Bicara jiwa ya di ruh juga. Bicara apa tadi? Hati, kalbu di. Jadi dia tunggal tapi banyak.
Tinggal dibahasnya dari sisi mana nih. Iya. Nah, tunggal tuh. Nah, maka dia inilah manifestasi Tuhan kan, kutipkan ruh maksud lengkap tuh. Nah, jadi ada itu tadi isinya itu lengkap. Jadi bukan cuma satu, bukan satu paket, itu udah include di dalam, terinstal semua itu ada dalam ruh itu. Dalam ruh itu. Maka ruh itu wadah besar ya. Gitu. Nah, jadi nah, realitas adanya ruh, realitas adanya kalbu, realitas adanya akal itu sangat kita rasakan adanya, melebihi realitas lain. Benar nggak? Kita merasakan nggak punya akal? Merasakan kan? Kita merasakan nggak punya hati nurani? Iya kan? Nah, apalagi kita merasakan punya ruh nggak? Punya hidup nggak? Merasakan kan? Nah, rasa ini, bukan. Siapa yang merasakan ini yang menjadi pertanyaan. Kan karena muncul pertanyaan kan. Rasa-rasa tadi itu. Apa itu kalbu, apa itu jiwa, apa itu akal. Itu kan ada yang bertanya. Nah, pertanyaannya, yang bertanya itu siapa? Pasti dia merasakan adanya jiwa, adanya kalbu, adanya akal. Maka dia bertanya. Nah, yang bertanya inilah sebetulnya adalah orang yang bersaksi. Atau tubuh yang bersaksi. Tapi kesaksian itu betul-betul terjiwai atau psikis gitu. Jadi dia menyaksikan atas segala penciptaan tadi, yang ruh, yang akal, yang jiwa itu nggak perlu objek-objek, bukti-bukti lain untuk menyaksikan. Makanya nggak ada sebetulnya nih manusia itu ketika dikatakan bersahadat, itu tanpa bersahadat diucapkan sebenarnya dia udah bersaksi. Sudah menyaksikan sendiri. Orang dirinya ada jiwa, ada akal, ada kalbu. Ya. Keberadaan kalbunya, jiwanya itu kan dia rasakan. Dia sedang menyaksikan apa itu? Adanya, gitu kan, adanya Tuhan yang kita sebut Tuhan, yang kemudian dia muncul sebagai jiwa yang punya ruh. Nah, itu kan. Jadi tanpa diucapkan pun sebetulnya ketika kesadaran itu dia on, dia sudah menyaksikan adanya realitas hakiki itu, yaitu Tuhan. Nah, si fulan yang merasakan ini semua itulah sebetulnya makhluk yang nyata dalam pengertian yang dia bergerak dari perjalanan sejak dalam alam rahim, alam dunia sampai alam akhirat nanti itu terus berkembang. Nah, perkembangan ini itu direkam semua itu sebagai tubuh yang bergerak, tubuh yang teridentifikasi, tubuh yang berpengalaman. Nah, dengan kata lain begini, tubuh kita kan berganti usia ya kan, usia bayi beda, muka kita beda, tapi kita kan memori kita masa lalu ada, kita merasakan. Nah, semua kerekam dalam psikis kita. Bahasa psikis itu mungkin bahasa ahli apa? Kejiwaan ya. Tapi psikis itu adalah perilaku atau pengalaman. Jadi pengalaman hidup itulah sebetulnya. Jadi gini, hidup kita ini selalu berpengalaman. Kemarin yang kita lewati itu pengalaman. Ya kan? Duduk kita hari ini adalah kita duduk, yang duduk kan tubuh. Ya. Ada nggak yang merasakan yang duduk selain tubuh? Ada. Siapa? Yaitu tubuh kita yang psikis. Gitu, yang non materi. Kalau yang duduk ini kan tubuh, yang jiwa, yang apa nih, jasmani. Jasmani kan. Nah, ya. Pertanyaan berikutnya, ada nggak yang merasakan selain jasmani bahwa kita sedang duduk? Ada kan? Ada. Siapa dia? Ya, kita yang psikis. Kita yang psikis itulah sebetulnya tubuh yang halus. Kata halus itu maksudnya karena saking nggak kelihatan tapi nyata adanya. Nyata. Ada gitu ya. Ada ya kan? Ada. Contoh lagi yang gampang. Kita bermimpi, lagi-lagi contoh mimpi. Mimpi kita berlari, ya kan? Berlayu sana kemari lah. Mengejar sesuatu. Nah, ada nggak tubuhnya?
tubuh fisiknya. Nggak ada. Nah, tapi ada nggak yang berlari? Ada. Siapa dia? Ya berarti tadi tubuh yang tubuh psikis itu. Tubuh psikis itu yang berlari. Sampai benar-benar berlari kan, begitu kita bangun, ya Allah, untung mimpi. cuma mimpi doang gitu kan. Tapi yang berlari itu tubuh tadi. Dalam mimpi itu disebut tubuh yang berpengalaman. Jadi pengalaman itu tidak harus bentuk bukti-bukti yang bersifat fisik. Justru kehidupan kita masa lalu itu ciptaan Tuhan, apa hebatnya apa? Hanya cukup disimpan di pengalaman. Jadi tubuh fisik itu ibaratnya software besar yang datanya itu unlimited, bisa menyimpan masa lalu kita. Tapi inilah tubuh yang real, disebut tubuh halus. Nah, tubuh halus inilah yang menyaksikan semuanya. Walaupun tubuh fisik ini hancur, dia tetap Ada tersimpan. tersimpan. Itu kan kita nggak pernah kehilangan memori ya, atau pengalaman. Kita lapar nih, yang makan kan tubuh. Iya. Tapi ada nggak yang merasakan selain tubuh? Ada. Ya, fisik kita, psikis kita. Yang halus itu yang, oh ya kamu sedang makan ya, oh kamu lapar ya, oh kamu sedang mikir ya, oh kamu sedang kamu yang ada pada saya yang kita merasakan diri kita, itulah tubuh kita yang sebenarnya, tapi tubuh yang halus. Atau bahasa lain, tubuh psikis yang halus itulah perantara antara non materi dengan materi. Atau alam barzah. Nah, itu yang dibahas diskusi kita itu, saya mau simpulkan bahwa yang diazab di alam barzah itu tubuh psikis kita. Yang tubuh yang berpengalaman itu, kamu pengalamannya di mana nih? Buruk apa baik? Itu yang menderita. Itu yang merasakan sakit. Itu tubuh psikis maksudnya. Tubuh yang halus. Bukan tubuh kita yang fisik ini. Bukan, ini mah udah kita cubit juga udah mati kan. Nah, itu tubuh psikis. Nah, tubuh psikis lah menyimpan semua memori. Karena di situ ada apa? Perjalanan apa? Ya tadi lah penciptaan. Itu dahsyat nih, Pak. Seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau mau dipahami, yaitu semua satu kesatuan ya, tunggal, ruh ya. Jadi bahasa kasarnya di dalam ruh itu ya ada jiwa, ada akal, ada kolbu ya kan, ada perasaan, ada hati, ada wasangka, segala macam itu semua ada di situ. Jadi jangan terjebak di definisi juga. Gitu. Yang penting kita tahu hikmahnya udah. Oh berarti saya harus jadi orang yang tubuh berpengalaman ini terjaga. Jadi bukan tubuh fisik lagi. Jadi maknanya kita sebetulnya yang merasakan setiap hari kita itu adalah kita yang berpengalaman. Tubuh psikis yang berpengalaman. Itu. Kurang lebih seperti itu.